मोहनजोदारो का तारक है तू। Halo कभी sobat जान न spoiler, पाएगी। gimana kabarnya? मोहनजोदारो Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film petualangan romansa epik India tahun 2006 yang berjudul Mohenjo-daro. Bercerita tentang awal mulanya keberadaan Sungai Gangga yang dipercaya kesuciannya oleh orang India. Film ini diperankan oleh Hrithik Roshan dan Pooja Hetty. Dan gak usah banyak basa-basi, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan Sarman yang diperankan oleh Hrithik Roshan dengan beberapa temannya yang sedang berburu. Scene memperlihatkan ketangguhan Sarman saat menaklukkan buaya yang selama ini meneror para nelayan setelah beberapa saat merasa kesulitan. Setelah keberhasilannya, Sarman dan teman-temannya membawa hasil buruannya ke desa mereka. Sarman dipuji sebagai seorang pahlawan. Keberanian Sarman yang selalu diminta pertolongan membuat bibinya merasa khawatir dengan keselamatannya. Namun pamannya, yaitu Durjan yang diperankan oleh Nitish Bharadwaj, selalu merasa bangga dengan kekuatan dan keberanian yang dimilikinya. Pada malam harinya, saat Sarman tidur, ia kembali bermimpi melihat unicorn di tepi sungai dan melihat dirinya yang masih kecil bermain bebas di sebuah kota yang maju, bersama dengan iringan irama yang tidak pernah didengar sebelumnya. Dan pagi pun datang, Sarman terbangun dari mimpinya. Pada saat itu ia menjumpai bibinya sedang menyanyikan lagu yang ada di dalam mimpinya. Sarman juga bertanya tentang mimpi yang dilihatnya semalaman, namun bibinya tidak pernah menanggapinya. Kemudian Sarman datang menyusul pamannya di ladang. Scene memperlihatkan kegagalan panen karena aliran sungai Sindhu tidak lagi mengalir ke desanya. Dan pada saat itulah Sarman minta izin kepada pamannya untuk ikut berdagang dengan lainnya ke Mohenjo-daro. Namun Durjan tidak mengizinkannya. Kemudian saat malam tiba, Sarman berusaha untuk menyelinap untuk pergi bersama temannya yaitu Hojo yang diperankan oleh Umang Vyas. Namun rencananya tertangkap oleh Durjan. Durjan pun akhirnya mengalah dan mengizinkan Sarman. Sebelum keberangkatannya, Durjan memberitahukan tentang sifat tamak penduduk Mohenjo-daro. Ia juga memberikan jimat pada Sarman. Durjan berpesan padanya untuk membukanya saat Sarman dihadapkan dengan kesulitan di sana. Namun Sarman membukanya saat di perjalanan. Jimat itu berupa prasasti unicorn yang sering Sarman lihat di mimpinya. Setelah menempuh perjalanan jauh, Sarman dan beberapa rombongannya sampai di Mohenjo-daro. Selain melihat bangunan di Mohenjo-daro, Sarman juga akhirnya melihat aliran sungai Sindhu. Sarman telah berada di depan gerbang Mohenjo-daro bersama dengan para pedagang asing lainnya. Sebelum masuk ke dalam, Sarman bertanya tentang simbol yang menyerupai hewan di mimpinya. Sebuah simbol yang memiliki makna tentang kota Mohenjo-daro. Kemudian scene memperlihatkan seorang pemuda bernama Lothar, pengawal kerajaan Mohenjo-daro. Pada saat itu Sarman dikejutkan oleh kedatangan orang yang dianggapnya gila di sana. Ia memperingatkan kepada Sarman untuk segera meninggalkan kota ini. Ia adalah Jakiro, seorang yang dahulunya merupakan anggota majelis di Mohenjo-daro. Sarman memberinya selendangnya untuk menutupi sebagian bajunya yang koyak. Kebaikannya mencuri perhatian pengawal kerajaan yang sedang mengawasi para pedagang asing yang masuk. Sarman melanjutkan perjalanannya di kota Mohenjo-daro. Bangunan kota yang dilihatnya sama persis yang berada di mimpinya. Semakin masuk ke dalamnya, mereka semakin tertegun dengan keberagaman para pedagang dan dagangannya yang bermacam-macam. Perselisihan dalam dagang seperti yang dibicarakan pamannya dijumpai oleh Sarman. Pembeli menawarkan barternya tidak sesuai dengan permintaan Sarman. Hingga akhirnya ditengahi oleh Lothar. Ia mengatakan untuk segera menghabiskan jualannya, karena tak lama lagi bendungan yang ada di Mohenjo-daro akan meluap. Lothar mengasihi Sarman karena kebaikan yang ia lakukan tadi kepada Jakiro. Dan tepat saat bersamaan, Sarman diperlihatkan dengan Monja yang diperankan oleh Arunoday Singh yang sedang memperlakukan pedagang secara tidak adil. Ia adalah putra dari pemimpin Mohenjo-daro. Sarman mencoba membelanya hingga terjadi kekacauan di sana. Namun Lothar datang berusaha menyelamatkan Sarman. Setelah saat itulah ia menyadari apa yang dikatakan pamannya tentang kota ini benar semuanya. Sarman marah dan mengajak Hojo untuk segera pergi meninggalkan Mohenjo-daro dan memperlihatkan kedatangan wanita cantik yang membuat Sarman terpana padanya. Ia adalah Chani yang diperankan oleh Pooja Hetty yang merupakan putri dari pendeta Mohenjo-daro. Keberadaannya merupakan simbol dari Ibu Sindhu.
Keberadaan Chani dipercaya akan membawa perubahan pada kota Mohenjo-daro, dan keberadaan Chani pun akhirnya membuat Sarman enggan untuk meninggalkan kota ini. Rasa kagum Sarman kepada Chani membuatnya tidak dapat membuang tatapan mata ke arahnya. Hingga akhirnya tatapan mata Sarman diketahui oleh Chani yang membuatnya salah tingkah. Sarman telah jatuh cinta padanya saat itu juga. Dan pada pertemuan majelis di Mohenjo-daro yang dipimpin oleh Maham yang diperankan oleh Kabir Bedi, Maham sedang memerintahkan untuk menaikkan pajaknya, namun majelis pertanian menolaknya. Pada scene inilah diperlihatkan kekejian Maham saat menghabisi majelis pertanian. Semua yang dilakukan Maham atas kekuasaannya di Mohenjo-daro hanya untuk satu tujuan, yaitu berbalas dendam kepada kota Harappa. Flashback beberapa tahun yang lalu, saat Maham masih menjadi anggota majelis di Harappa, ia melakukan kecurangan yang membuat Maham terusir dari Harappa. Setelah Maham berhasil menghabisi majelis pertanian, para pengawal Maham pun juga menghabisi seluruh anak buahnya. Pesta sambutan kedatangan pemimpin Mohenjo-daro disambut dengan pesta meriah. Sarman kembali dikejutkan oleh iringan musik yang sering ia dengar melalui mimpinya. Aktivitas jual beli di hari kedua masih berjalan. Tak lepasnya Sarman menata tempat tinggal Chani. Ia meminta bantuan kepada Lothar untuk dapat membawanya ke sana. Lothar menjelaskan kepada Sarman untuk dapat masuk ke sana ia harus memiliki benda yang hanya dimiliki penduduk asli Mohenjo-daro. Sarman memperlihatkan benda pemberian pamannya kepada Lothar. Kemudian mereka bertiga berhasil masuk ke dalam. Setelah berada di sana, Sarman mendapati seekor kuda yang mengamuk dan hampir menyerakai Chani. Dengan segala keberaniannya, ia datang menyelamatkan Chani dengan menjinakkan kudanya. Bersama dengan itu, hati Chani telah tertaklukkan oleh Sarman. Ayah Chani menyapa Sarman, ia menanyakan namanya, serta mengatakan kepada Sarman bahwa kedatangannya atas kehendak Ibu Sindu. Setelah kejadian siang itu, keduanya kini telah saling jatuh cinta. Pada hari berikutnya, Sarman masih saja dibuat rindu oleh Chani. Ia harus bergegas ke kuil untuk menemuinya sebelum meninggalkan Mohenjo-daro. Sesampainya di kuil, Sarman kembali dikejutkan oleh patung berbentuk unicorn. Pendeta menjelaskan bahwa hewan ini merupakan kendaraan milik Ibu Sindu. Sarman memberitahukan jika unicorn selalu hadir dalam mimpinya untuk menunggunya. Sarman juga memperlihatkan tanda yang diberikan oleh pamannya. Saat Sarman memberitahukan nama paman serta ayahnya, pendeta itu berlalu pergi. Sebelum Sarman meninggalkan kuil, ia kembali bertemu dengan Chani dan saling bertatapan. Setelah kepulangannya dari kuil, ia kembali dikejutkan oleh kejahatan di dalam Mohenjo-daro. Bersama Lothar, ia menyaksikan mayat seorang majelis pertanian yang tergantung mati oleh Maham. Sarman juga melihat mayat-mayat para majelis lainnya yang mati karena menentang keinginan Maham. Chakiro berada di sana saat itu. Dengan amarahnya, ia mengenalkan satu persatu kematian mereka. Chakiro juga mengatakan alasannya ia terusir dari pemajelisan di Mohenjo-daro. Sarman menanyakan perlakuan pada mayat-mayat ini kepada Lohan. Ternyata penduduk Mohenjo-daro dibuat tak berdaya hidup di bawah kekuasaan Maham. Kejahatan berikutnya tentang kenaikan pajak di mana membuat para petani merasa sangat terberatkan. Namun mereka tidak memiliki nyali untuk menolaknya. Sarman yang melihat keadaan tersebut bersuara mewakili hati penduduk di sana. Dengan para petani, Sarman menentang adanya pertambahan pajak. Keributan pada siang itu telah sampai pada telinga Maham. Ia menyuruh anak buahnya bernama Kulka untuk mencari Sarman. Shin memperlihatkan Chani yang sedang merindukan Sarman di dalam kuil. Kemudian ia merencanakan penyamarannya tanpa menggunakan mahkotanya dan berkelana ke pasar hewan bersama pelayannya. Dan kemudian mereka bertemu dalam ketidaksengajaan. Chani mengatakan perasaannya kepada Sarman. Kemudian mengajak Sarman untuk mengelilingi kota Mohenjo-daro. Pada saat itulah secara tak sengaja Kulka melihat keberadaan mereka. Dan kabar itu pun segera sampai ke telinga Maham. Hal ini membuat Maham untuk mensegerakan pernikahan Chani dan Munja. Berita tentang bulan purnama yang dipercaya akan dapat mengabulkan permintaan terdengar oleh Sarman. Alih-alih ingin memberitahukan perasaannya kepada Chani, Sarman menerobos masuk pada acara pesta purnama. Di sana ia menyamar menjadi pelayan dalam Maham. Hingga akhirnya setelah acara pesta selesai, ia berhasil menemui Chani di kamarnya.
Sialnya Munja datang. Chani dapat menutupi keberadaan Sarman. Di sanalah Chani mengatakan kepada Sarman jika ia tidak dapat meneruskan rasa cintanya karena takdirnya telah mengikatnya kepada Munja. Flashback saat pertama kelahirannya. Saat semua orang tidak menginginkan keberadaannya, seorang pendeta datang dan melihat aura ibu Sindu pada diri Chani. Sang pendeta juga mengatakan jika kemajuan kota ini berada pada tangan Chani. Saat itulah Maham yang mengetahuinya langsung mengikat hati Chani kepada putranya Munja. Setelah itu Sarman pergi meninggalkan Chani dan sayangnya keberadaannya terpergok oleh Maham. Keesokan harinya Maham menemui pendeta dan memerintahkan untuk mensegerakan pernikahannya dengan mengancamnya. Kemudian tibalah hari pernikahan itu. Sarman mendatangi Chani dan meminta untuk menggagalkannya. Usahanya dipergoki oleh Munja yang langsung menghajarnya. Kabar perkelahian sampai pada telinga Maham. Awalnya ia hendak ingin membunuhnya sebelum pendeta memintakan ampunan untuknya. Dan akhirnya Maham memberinya hukuman untuk bertarung melawan Bakar dan Zokar. Sarman menyetujuinya dengan syarat ia harus membebaskan Chani dari perjodohannya dengan Munja. Maham yang percaya jika Sarman tidak akan selamat menerima permintaannya. Kemudian pada malam harinya pendeta menemui Sarman. Ia menceritakan semuanya berkaitan dengan ayah Sarman yaitu Srujan sebagai pemimpin terbaik di Mohenjo-daro. Sedangkan Maham adalah kepala majelis perdagangan. Pada saat masanya itulah Maham menghasut majelis lainnya dengan memfitnah Srujan telah menimbun emas, hingga akhirnya Srujan dihukum mati. Pada saat itu pula lah ibu Sarman meninggal karena terkejut atas kejadian yang menimpa suaminya. Kemudian setelah bercerita, sang pendeta berpesan supaya besok Sarman dapat mengalahkan Bakar dan Zokar untuk menyelamatkan masyarakat di Mohenjo-daro. Hari esok pun tiba, Sarman telah dihadapkan dengan Bakar dan Zokar, manusia pembunuh yang Maham bawa dari suatu pegunungan. Mulanya Sarman terkalahkan, namun ia dapat bangkit dan membalas balik serangan demi serangannya, hingga akhirnya Sarman dapat membunuh Bakar. Ketika Zokar kembali bangkit dan akan menyerangnya, Sarman dapat menghindarinya. Hingga pada akhirnya Sarman kembali menang melawannya. Namun kali ini ia tidak membunuh Zokar, ia melepaskannya. Setelah pertandingan itu, penduduk Mohenjo-daro mendukung keberanian Sarman. Sedangkan di tempat lain, Maham sedang memerintahkan Munja untuk membunuh pendeta dan Chani. Maham masih tidak dapat menerima kekalahannya. Munja mendatangi kuil. Dengan cepat di sana ia membunuh pendeta. Kemudian berlari mengejar keberadaan Chani. Saat Chani berhasil ditangkap dan Munja akan membunuhnya, Sarman datang menyelamatkannya. Pada saat itu terpecahlah adu perkelahian antara Sarman dan Munja, hingga akhirnya Munja mati terbunuh di tangan Sarman. Setelah kematian Munja, kesedihan membalut Maham dan istrinya, hingga terjadi perkelahian yang membawa istrinya memberitahukan identitas Sarman kepada Maham bahwa ia adalah putra dari Srujan. Dan di lain tempat, proses pemakaman ayah Chani sedang berjalan. Seusainya pemakaman, dengan penuh amarahnya Chani memberanikan diri membuka identitas Sarman di hadapan penduduk Mohenjo-daro. Pada saat itu petinggi-petinggi lainnya mendukungnya. Pada saat itu pula paman dan bibinya telah berada di sana. Atas dukungan itu Sarman mulai menata rencananya, mulai dari memberikan penghormatan terakhir bagi mayat-mayat yang digantung oleh Maham. Dan pada waktu itu Sarman melihat mayat milik ayahnya. Kesedihannya semakin mengalir dalam diri Sarman. Upacara pemakaman berjalan dengan hikmat. Setelah itu paman dan bibinya minta maaf atas kejadian di masa lalu yang mereka lakukan kepada ayahnya. Rencana berikutnya Sarman melihat keadaan bendungan yang sebentar lagi akan meluap. Hal itu membuat Sarman harus banyak berpikir. Karena jika bendungan meluap, maka Mohenjo-daro akan hanyut terbawa luapannya. Dan rencana terakhir Samar ingin membongkar kedok terakhir Maham, yaitu dengan merampas kembali emas yang akan dikirim pada malam nanti. Lohan yang akan mengetuainya, ia tetap akan berpura-pura menjadi pelayan dari Maham. Kemudian pada malam harinya perampasan benda milik Maham setelah hasil pertambangan emasnya berhasil Sarman dan lainnya rampas. Kemudian siang harinya pemberontakan pun dimulai. Sarman membocorkan semua kedok Maham selama ini, bahwa ia tidak menggunakan hasil emasnya untuk kesejahteraan rakyat Mohenjo-daro, melainkan digunakan untuk menukarnya dengan senjata yang akan digunakan untuk membalaskan dendamnya menyerang Harappa.
Di tengah pidato Sarman, anak buah Maham datang menyerang. Namun kedatangannya segera dikeroyok oleh warga Mohenjo-daro. Sarman melangkah maju, disusul lainnya mendatangi Maham. Waktu itu sedang bertepatan rapat majelis. Kemarahan Sarman tidak dapat lagi dihentikan. Ia menghajar Maham. Saat ini tak ada lagi yang menjadi pendukung Maham setelah masnya telah dijarah oleh warga. Namun Maham masih mencari dukungan di akhir kehancurannya. Mengetahui tak ada lagi yang mendukungnya, ia menyerang Sarman. Namun dengan cepat Sarman menangkisnya. Hujan pun turun lebat saat itu mengguyur Mohenjo-daro. Para penduduk sedang menghakimi Maham dan menghancurkan semua yang bersangkutan dengan Maham. Kemudian Maham diikat di tengah-tengah kota. Kabar tentang bendungan yang mulai meluap setelah guyuran air hujan sampai pada Sarman dan penduduk Mohenjo-daro. Dengan cepat Sarman menginstruksikan para penduduk Mohenjo-daro untuk segera mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkan Mohenjo-daro. Mereka pergi meninggalkan Maham di kota yang sebentar lagi akan menghilang bersama air dari bendungan. Untuk menyeberangi aliran sungai yang deras menuju bukit, Sarman dan lainnya bergotong royong membuat jembatan melalui tali dan perahu yang terjejer dan saling terikat. Kemudian mereka satu persatu menyeberang menyelamatkan diri. Di detik terakhir saat semua warga telah menyeberang, Sarman harus kembali ke tepian Mohenjo-daro untuk meminta Jakiro ikut serta dengannya. Namun rasa cintanya pada Mohenjo-daro membuat Jakiro menolaknya. Hal itu membuat Sarman terpaksa meninggalkannya. Sarman berlari mengejar waktu. Aliran air semakin deras dan menghancurkan satu persatu jembatan yang dibuatnya. Sarman kembali selamat dengan perpegangan tali dan dibantu oleh teman-teman lainnya. Beberapa saat kemudian air bendungan tertumpah ruah menghancurkan bendungan yang telah dibangun oleh Maham. Airnya mengalir menghancurkan satu persatu bangunan megah Mohenjo-daro, termasuk menenggelamkan Maham yang masih terikat di sana. Keesokan harinya Mohenjo-daro telah menghilang. Tersisa hamparan sungai yang hingga saat ini dinamakan Sungai Gangga. Film pun berakhir. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, like, and comment. Dan jangan lupa pula klik loncengnya. Dan bye-bye.